Oke, baik. Sekarang kita masuk ke operator ya. Nah, ini kamu lihat operatornya ada 4. Ada 4. Stack XY meletakkan blok balok X di atas balok Y. Kemudian unstack XY itu mengambil balok X dari atas balok Y. Pick up X itu mengambil balok X dari atas meja, dan put down X itu adalah meletakkan balok X di atas meja atau di atas lantai gitu ya. Nah, coba kamu bayangkan ini kan ada prekondisi ya. Ada prekondisi dan postkondisinya itu adalah nanti ada operator add dan delete, ada kondisi yang dihapus dan ada kondisi yang ditambahkan. Kita lihat spesifikasinya. Nah, ini spesifikasinya coba lihat ya. Nah, kalau dilihat sekilas mungkin kamu sakit perut karena ini apa maksudnya ya. Tapi kalau sudah paham tadi nggak pusing lagi kan. Lihat stack XY ya. Stack XY itu berarti kita mau naruh balok X di atasnya balok Y. Prekondisinya clear Y itu artinya di atas balok Y harus kosong, nggak ada apa-apa. Dan balok X sedang dipegang oleh lengan robot. Ya, itu prekondisinya. Oke, kalau kita gambar, berarti prekondisi ini adalah Y-nya. Y-nya bisa di atas meja, bisa di atas balok lain. Gitu ya. Ini Y. Kemudian robotnya sedang megang si X. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka operasi stack XY baru bisa diterapkan. Nah, dampaknya apa? Coba dampaknya apa ini? Ini ya. Ditambahkan state on XY, ditambahkan state arc empty, lengan robotnya jadi kosong karena ini ditaruh di atasnya. Ya. Kemudian yang dihapus, Y tidak clear lagi. Dan holding X juga dihapus. Kenapa? Karena holding X dengan arc empty itu kan berlawanan ya. Kalau robotnya sudah memegang sesuatu terus ditaruh, ya berarti lengan robotnya menjadi kosong. Bisa kebayang? Oke, kalau unstack mula-mula kondisinya adalah X di atasnya Y. Ini Y, terus di atasnya ada X. Lengan robotnya kosong. Setelah diambil itu X, ya, setelah X-nya diambil, maka yang terjadi adalah kalau digambarkan kondisinya kan jadi begini. Y, terus robotnya megang si X. Ya, lengan robotnya megang si X. Nah, kondisi ini berarti Y-nya menjadi clear. Nih, ditambahkan. Lalu robotnya pegang kotak X. Dan kondisi on XY yang ini tadi dihapus. Nah, itu maksudnya D ya, delete dihapus. Serta arc empty-nya dihapus. Maka setelah dilakukan unstack dari kondisi yang ini, ya, setelah dilakukan unstack dari kondisi yang ini tadi, maka kita akan dapatkan kondisi setelahnya yaitu clear. Kebalik ya, on XY.
clear Y-nya ditambahkan, holding X ditambahkan, terus X-nya tidak clear juga ya. Sebenarnya ini juga dihapus. Kurang. Ini harusnya delete-nya ditambah siapa aja yang ditambah yaitu clear X. Nah, clear X ditambah di karena dia menjadi tidak bisa ditaruhin sesuatu. Nah, oke, gitu. Kemudian kalau pick up berarti sesuatu itu ada di atas tabel dan di atasnya nggak ada balok lain, lengan robotnya lagi kosong. Maka kalau sudah dilakukan pick up X, berarti X-nya dipegang oleh robot. Maka clear X-nya nggak ada. Clear X-nya dia nggak dihapus ya. Arc empty sama on table yang dihapus. Put down ditaruh di atas ini, ditaruh di atas meja. Mula-mula robotnya megang X, setelah dilakukan put down, maka X-nya ada di atas tabel dan lengan robotnya kosong. Lalu yang dihapus adalah holding X. Nah, pemahaman terhadap operator ini akan sangat penting untuk memahami algoritmanya ya. Tapi kalau kita lakukan inferensi dengan komputer, kita tanam kecerdasan planning ini di komputer, nanti komputer akan melakukan matching ini ya, matching dari simbol kalkulus predikatnya dengan operator yang ada di dalamnya. Jadi dia akan lakukan matching simbol. Baik, kita akan ke slide berikutnya untuk algoritma goal stack planningnya seperti apa ya. Ini seru banget ini. Komponennya terdiri dari apa tadi? Sebentar. Komponennya terdiri dari initial state, current state, problem state, operation state, solution queue, dan goal state. Ya. Lalu ini akan dicoba diterapkan pada kasus ini. Jadi ini agak berbeda dengan yang tadi kita bahas di awal ya. Ini baloknya ada 4. On BA, kemudian on table A, on table C, on table D, lalu arc empty. Tujuannya adalah on C, A, on B, D. Lalu on table A dan on table D. Ya, kalau mau ditambahkan ya clear B sama clear C. Ini juga sebenarnya perlu ditambahkan ada clear B, clear C, dan clear D untuk kondisi awalnya. Oke, kita coba trace ya. Nah, itu ilustrasinya. Oke, siap. Nah, baik. Yang diletakkan di problem stack, ini kamu lihat. Nah, yang diletakkan di problem stack itu adalah goal ya. Adalah goalnya. Yang diletakkan di problem stack ini adalah goalnya. Kemudian, ini adalah goalnya. Lalu yang diletakkan di current state itu adalah initial state. Ya. Ini adalah initial state yang ditaruh di sini. Lalu ini adalah kumpulan operator yang nanti akan dicoba satu persatu mana yang pas. Dan ini adalah solution queue. Nanti yang ada di solution queue itu adalah operation-operation yang match atau yang cocok. Nah, ini tadi yang saya sebut bahwa goal-nya bisa terdiri dari beberapa kalimat ya. Ini misalnya goal state-nya terdiri dari 4 kalimat. Sebenarnya bisa ditambah lagi tadi dengan clear, tapi kita ikuti saja contoh ini. Ada 4 kalimat, kemudian current state-nya ada berapa kalimat itu? Tutupnya. Current state-nya ada on BA, on table A, on table C, on table D, dan arc empty ada 5.
Oke, dicek nih. Pertama, antara kalau ini terdiri dari beberapa kalimat yang goalnya, yang problemnya, maka di-parsing satu-satu. Nah, kita lihat diperiksanya dari sebelah kanan asumsinya ya. Diperiksanya dari sebelah kanan, maka yang akan dicek dulu adalah on table D. On table D, apakah sudah sama dengan initial state? Kita lihat on table D, di sini juga ada on table D, ya. Maka on table D hilang karena sudah cocok. Kemudian on table A di sana nggak ada. Oh, ada juga ya on table A. Berarti on table A akan hilang juga. Nah, sehingga yang diselesaikan adalah on BD. Nah, on BD masuk di sini karena di sana nggak ada on BD. Diselesaikan dulu on BD baru nanti on CA ya. On BD diselesaikan dulu sekarang. Oke, jadi on BD diselesaikan dengan kondisi justru yang di current state adalah on BA. Kita lihat untuk bisa menghasilkan on BD, nah, kita lihat ini ya, on BD. Berarti kan operatornya ini diambil on CA ya, di parsing on BD, on CA sampai habis kayaknya ya. Terus diselesaikanlah on CA. Nah, on CA diselesaikan diganti dengan supaya C di atasnya A, maka aksi yang diambil adalah stack CA. Jadi kata on CA tadi itu diganti dengan operator stack CA. Sekarang dimasukkan prerequisite dari stack CA. Oke. Prerequisite stack CA adalah A-nya clear A dan holding C. Ya, clear A dan holding C. Apakah clear A dan holding C ada nggak di kalimat yang current? Ya, kalimat yang current itu tadi kalimat currentnya masih seperti itu ya. Cuma on table A dan on table D-nya tadi sudah sama. Diambil dari kanan satu-satu berarti holding C, kemudian clear A. Oke. Maka persoalan yang diselesaikan sekarang adalah clear A. Kamu lihat kalau baloknya seperti ini, itu di bayangan kita supaya A-nya kan tidak clear ya, karena on BA. Maka yang diambil supaya efeknya adalah clear, kita lihat di sini supaya efeknya atau addingnya adalah clear yang di A ini clear ya. Kita lihat adalah operator unstack itu akan menyebabkan dia clear A. Maka yang diambil nanti adalah unstack BA supaya A-nya menjadi clear. Jadi kita lihat clear A akan diselesaikan diganti dengan unstack BA. Oke, unstack BA prerequisite-nya apa? Jadi kalau yang warna hitam kalau diselesaikan hilang ya, tapi kalau yang warna merah nanti kalau udah selesai baru ditulis di solution Q. Unstack BA prerequisite-nya adalah kita lihat ada 3, yaitu ini arc empty, clear A, dan on BA. Ternyata on BA sama ya. Arc empty juga sama dan clear B juga sama. On BA itu B-nya clear walaupun nggak tertulis di sana ya. Harusnya kan tertulis. Jadi arc empty yang diminta ada 3 di sini. Nah itu on BA sama dengan current state. Hilang on BA. Clear B hilang. Arc empty juga hilang. Berarti 3 kalimat itu sudah dibuktikan semua sama dengan current state.
maka unstack BA masuk ke solution Q. Unstack BA jadi solusi. Nah, pada kondisi ini, posisi dari baloknya adalah, kebayang nggak kalian? ABC-nya ada di atas meja semua. Terus yang dipegang siapa? Yang dipegang robot siapa? Siapa yang dipegang robot? B. Nah. Ya, B-nya dipegang. Kalian kotak sendiri ya. A-nya ada A, C, D ada di atas. Ada di atas meja. Oke, berikutnya yang diselesaikan adalah holding C. Nah, jangan bingung, Bu, holding C, tapi kan itu lengan robotnya lagi megang B. Kalau mau holding, itu sebenarnya ada dua alternatif ya. Apakah mau unstack, gitu kan, atau pick up kan? Ya, tapi di-matchingkan ternyata yang lebih cocok adalah pick up karena C itu on table gitu. Jadi holding C, sebentar. Oke, itu current state-nya ya, on table C, on table D udah diupdate. Holding C akan diselesaikan dengan pick up C. Prerequisite-nya on table C, clear C, dan arc empty. Di parsing satu-satu, arc empty masuk, clear C masuk, kemudian on table C masuk. Nah, dicocokkanlah dengan current state ya. On table C oke. Clear C nggak ada tapi sebenarnya ada ya. Nggak ditulis di situ tapi tadi sudah dari awal sudah saya sebutkan harusnya ada. Clear C kemudian arc empty. Nah, on table C-nya oke. Clear C-nya oke. Tapi arc empty-nya tidak oke. Kenapa? Karena robotnya masih megang B. Supaya arc empty-nya dikeluarkan, diganti dengan aksinya ada dua. Bisa, ada dua pilihan ya. Bisa stack XY, bisa put down. Bisa stack XY, bisa put down. Kita lihat yang dicoba adalah stack BD. Maka artinya B ditaruh di atasnya D. Berarti tadi ada dua pilihan kan? Ada stack BD, ada put down B. Kalau put down B berarti B-nya ditaruh di atas meja. Nanti kerja dua kali harus naruh lagi di atas D. Nah, di situ ada proses untuk memilih gitu ya, mana yang akan menjanjikan ketemu solusi. Stack BD. Stack BD, prerequisite-nya adalah clear D dan holding B. Holding B ya, clear D-nya iya walaupun tidak tertulis. Maka oke, ini di parsing satu-satu, clear D coret, holding B coret juga. Maka stack BD masuk ke solusi. Oke, berikutnya berarti tiga kondisi itu terpenuhi ya. Ntar, itu sekarang current state-nya harus diupdate dulu. Ya. Nah, sekarang arc empty-nya udah dapat. On tabel C-nya dapat. Clear C-nya sudah walaupun tidak tertulis. Maka dia hapus, pick up C masuk ke dalam solusi. Nah, pick up C masuk ke solusi. Nah, dengan seperti itu, berarti clear A dan holding C sudah terpenuhi kan? Clear A sama holding C terpenuhi, maka
Stack CA bisa dieksekusi. Kemudian kondisi on BD sekarang sudah sama dengan yang ada di current state. Nah, pada saat seperti itu, nah itu sudah sama ya. Antara goal state dengan current state-nya sudah sama. Sehingga langkahnya untuk memindahkan balok dari inisial ke goal itu adalah unstack BA, kemudian stack BD, lalu pick up C, kemudian stack CA. Oke. Bisa difahami atau ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Cukup ya untuk mengulang sendiri ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan untuk studi kasus 2. Ini yang tadi kita diskusikan di awal. Bagaimana dari kondisi on CA, on table B, on table A, clear B, clear C kita ubah menjadi ke goal state. Oke, ini sebentar. Tidak ada tracingnya ya, tidak ada tracingnya. Tapi kalau kita lihat dari hasil langsung ini, pakai goal stack planning ini. Nah, sebentar. Pertama, yang dilakukan adalah unstack CA ya. Gambar ini unstack CA. Nanti sebenarnya kamu harus bisa nge-trace seperti tadi ya, satu-satu tadi. Kenapa unstack CA nih yang aksi yang dipilih? Misalnya salah satu alasannya nih A-nya kan pengen clear ya. Nah, pengen clear A. Sebentar. Dari unstack CA, kemudian aksi berikutnya adalah, bentar, ini saya mau tunjukkan trace-nya. Sehingga nanti kita akan menghasilkan kondisi yang tidak optimal. Nah, itu akan menjadi jalan masuk ke algoritma yang kedua, yaitu heuristik constraint posting. Oke, sebentar. Sebentar saya izin off kamera bentar ya.